Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang kita akan belajar tentang APBN dan APBD. Langsung saja untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang APBN. Pengertian dari APBN. APBN atau biasanya kita sebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, di mana 1 tahun anggaran ini 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, APBN setiap tahun ini ditetapkan dengan undang-undang yang merujuk pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Selanjutnya ada fungsi APBN. Fungsi dari APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan negara untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3, dikemukakan tentang fungsi APBN. Untuk fungsi yang pertama ada fungsi otorisasi, di mana fungsi otorisasi merupakan anggaran negara untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Lalu untuk fungsi yang kedua ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini artinya anggaran negara menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Lalu fungsi yang ketiga ada fungsi pengawasan, di mana pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk fungsi yang keempat ada fungsi alokasi. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Lalu fungsi yang kelima ada fungsi distribusi. Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Lalu fungsi yang keenam ada fungsi stabilisasi, di mana anggaran pemerintah ini menjadikan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya ada tujuan dari APBN. Tujuan penyusunan APBN ini ada memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit anggaran. Lalu untuk tujuan yang kedua ada sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan serta peningkatan kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber-sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara, yang pertama ada pajak. Pengertian pajak. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, pusat, dan daerah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Adapun ciri-ciri yang melekat dari pajak sebagai berikut. Yang pertama, ada iuran wajib warga negara. Lalu yang kedua, bersifat memaksa. Yang ketiga, tidak ada timbal balik secara langsung. Dan yang terakhir, digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Lalu untuk fungsi pajak sendiri, yang pertama ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran merupakan sumber utama khas negara. Pajak yang dikumpulkan atau diperoleh dari rakyat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Lalu untuk fungsi yang kedua ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini harus digunakan untuk menandai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu fungsi yang ketiga ada fungsi distribusi, disebut pula fungsi pemerataan. Artinya, pajak yang diterima pemerintah digunakan dan disebarkan ke berbagai sektor pembangunan dan berbagai wilayah pembangunan. Lalu untuk fungsi yang keempat ada fungsi regulasi. Fungsi regulasi ini adalah salah satu alat pengatur kegiatan dari ekonomi. Lalu untuk selanjutnya ada manfaat dari pajak.
Nah, pajak juga digunakan untuk memberikan subsidi pada barang-barang yang harus dibutuhkan masyarakat, seperti untuk membayar utang negara, dan digunakan untuk membangun usaha mikro kecil dan juga menengah, atau biasanya kita sebut sebagai UMKM, baik dalam hal pembiayaan maupun modal, dan menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan dari pembangunan. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Nah, jenis-jenis pajak ini ada banyak ya, teman-teman. Di mana jenis-jenis pajak ini yang pertama ada pajak pusat. Nah, pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau biasanya itu kita sebut sebagai DJP dan digunakan untuk membiayai belanja rutin negara dan pembangunan. Contoh dari pajak pusat sendiri adalah pajak penghasilan atau biasanya kita sebut sebagai PPh ya. Terus ada pajak penambahan nilai atau PPN, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, ada biaya materai dan juga PBB tertentu. Terus yang kedua ada pajak daerah. Nah, pajak daerah adalah sebuah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, atau biasanya yang kita sebut sebagai BPHTB, lalu ada PBB pedesaan dan perkotaan, dan pajak daerah lainnya. Oke, lalu kita beralih ke sumber penerimaan negara yang kedua, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Apa sih penerimaan negara bukan pajak itu? Nah, penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang sumbernya itu bukan dari pajak. Jadi sebelumnya kita membahas tentang pajak, kita sekarang membahas yang bukan pajak ya teman-teman. Di mana contoh penerimaan negara yang bukan pajak adalah penerimaan yang bersumber dari pengelolaan BUMN. Jadi begitu teman-teman. Jadi untuk penerimaan negara bukan pajak ini tuh bersumber dari pengelolaan BUMN. Lalu yang ketiga ada penerimaan hibah. Wah, penerimaan hibah ini apa dong? Oke, penerimaan hibah dapat diperoleh dari pemerintah individu, institusi atau pemerintah dari dalam maupun luar negeri. Kita berlanjut pada jenis-jenis pengeluaran negara. Jenis-jenis pengeluaran negara ini dibedakan menjadi dua ya teman-teman, yaitu pengeluaran yang dimaksudkan sebagai kelompok belanja dan pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok pengeluaran pembiayaan. Belanja negara dibagi menjadi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan juga belanja pemerintah daerah. Belanja negara diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sehingga fokus belanja pemerintah ada pada pembangunan sumber daya manusia atau SDM, serta ada penguatan infrastruktur dan program perlindungan sosial. Selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBN. Pasti teman-teman kepo kan terkait mekanisme penyusunan APBN itu seperti apa sih? Nah, ini nih, mekanisme penyusunan APBN merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. APBN disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Penyusunan APBN ini tuh dilakukan tiap tahun ya teman-teman, yang akan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah tahunan atau kita sebut biasanya itu RKP, sehingga tujuan negara ini dapat tercapai ketika RKP ini tuh sudah disusun. Jadi seperti itu ya teman-teman terkait mekanisme penyusunan APBN. Nah, di sini ada sebuah kurva ya teman-teman, atau biasanya kita sebut sebagai peta konsep lah. Di sini ada pemerintah presiden. Nah, pemerintah presiden ini tuh nanti diajukan ke DPR. Pemerintah presiden itu mengajukan apa sih? Nah, pemerintah presiden itu tuh tugasnya untuk menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Nanti selanjutnya akan diajukan ke DPR. Nah, RAPBN di DPR nanti itu akan disidangkan, sehingga nanti terkait RAPBN nanti itu akan diterima atau ditolak ini sesuai dengan APBN. Jadi kalau misalkan ditolak, itu yang nanti merujuknya ke APBN tahun lalu. Ketika nanti diterima, maka akan merujuk kepada APBN atau undang-undang. Lalu selanjutnya ini akan dikembalikan untuk dilaksanakan. Seperti itu ya teman-teman.
Oke, selanjutnya ada pengaruh APBN terhadap perekonomian. Pengaruh APBN terhadap perekonomian akan sejalan dengan fungsi APBN, yaitu sebagai instrumen kebijakan fiskal. Melalui APBN, pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal yang bertujuan menjaga stabilitas dan mengembangkan perekonomian negara, yang mendorong investasi dan dapat mengatur tingkat kerja atau tingkat harga. Wah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung materi ya teman-teman. Mungkin sebelum masuk ke materi selanjutnya, yaitu APBD atau Anggaran Pemerintah Daerah, kita harus mengakses link Classroom dulu ya teman-teman. Karena di link Classroom ini nanti akan ada tugas analisis studi kasus APBN yang sebelumnya kita sudah bahas kan. Karena tadi kan kita sudah membahas tentang materi-materi terkait APBN. Mungkin teman-teman nanti bisa mengakses link Classroom yang sudah disediakan. Di sini ada barcode. Nanti teman-teman bisa mengakses barcode ini dan akan masuk ke Google Classroom. Dimana nanti di Google Classroom ada penugasan yang mungkin nanti teman-teman bisa kerjakan ya teman-teman. Oke, untuk membahas part 2 yaitu APBD. Pengertian APBD. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di mana APBD ini rencana keuangan tahunan daerah yang tertuang dalam APBD akan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Kalau tadi kan terkait APBN itu kan disetujui oleh DPR. Kalau misalkan di APBD ini disetujui dengan DPRD ya teman-teman. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006. Tahun anggaran APBD itu meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, di sini ada tujuan dari APBD. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Secara khusus, APBD ini tuh disusun dengan tujuan yang pertama, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang efisien, efektif, kompetitif, dan terjangkau. Lalu untuk yang kedua, yaitu mewujudkan pembangunan daerah yang adil, ramah lingkungan, dan berbasis peran serta masyarakat. Lalu yang ketiga, menciptakan rasa aman dan adanya penegakan keadilan. Dan yang keempat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang kelima, yaitu memperluas lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, sekarang kita sudah membahas terkait sumber-sumber penerimaan APBD. Nih teman-teman, mungkin kalian juga pada kepo ya terkait sumber-sumber penerimaan APBD ini apa saja sih? Oke, langsung saja. Untuk sumber-sumber penerimaan APBD, ini ada yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, keuntungan atau laba dari pengelolaan BUMD, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Lalu yang kedua, dari dana perimbangan. Wah, dana perimbangan apa sih? Nah, dana perimbangan merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah, yang meliputi dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan juga dana alokasi khusus. Lalu yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Wah, lain-lain pendapatan daerah yang sah itu apa sih? Jadi, lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, seperti dana darurat, dana hibah, dan sumber dana lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, untuk materi yang selanjutnya ada belanja pemerintah daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Di mana untuk belanja pemerintah daerah ini terbagi menjadi 4 jenis ya teman-teman, 4 jenis belanja. Yaitu yang pertama ada belanja operasional, yang kedua ada belanja modal, yang ketiga ada belanja tidak terduga, dan yang keempat ada belanja transfer. Kita jelaskan yang pertama ya, belanja operasional.
Belanja operasional itu merupakan belanja sehari-hari yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Contohnya belanja pegawai, belanja bunga, dan subsidi. Lalu yang kedua ada belanja modal, di mana belanja modal adalah pengeluaran untuk menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Lalu yang ketiga, belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk keadaan darurat maupun musibah. Lalu yang keempat, ada belanja transfer, adalah pengeluaran pemerintah dalam provinsi kepada pemerintah daerah, kabupaten, dan juga kota. Selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBD. Langkah-langkah penyusunan APBD adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah membuat perencanaan APBD yang disebut dengan Rencana APBD atau RAPBD. Selanjutnya, RAPBD akan diusulkan kepada DPRD. Apabila DPRD setuju, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Namun sebaliknya, jika apabila DPRD tidak setuju, pemerintah ini dapat melaksanakan pengeluaran sebesar APBD pada tahun sebelumnya. Untuk mekanisme penyusunan APBD dan juga APBN ini kurang lebih sama ya teman-teman, dimana tadi kan terkait APBN ini lebih ke DPR, sedangkan APBD ini lebih ke daerah atau DPRD gitu. Yang ketiga, pelaksanaan APBD yang telah disetujui dan ditetapkan DPRD melalui peraturan daerah akan dituangkan melalui keputusan gubernur, wali kota, dan juga bupati. Jadi terkait DPRD gitu ya teman-teman, maksudnya. Di DPRD kan ada keputusan gubernur, wali kota, dan juga bupati. Selanjutnya ada pengaruh APBD terhadap perekonomian. Wah, gimana sih emang pengaruhnya APBD terhadap perekonomian tuh? Oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi pengaruh APBD terhadap perekonomian adalah distribusi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Ini tuh diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Jadi seperti itu ya teman-teman terkait pengaruh APBD terhadap perekonomian tuh. Wah, kita tidak terasa sekali kita sudah ada di penghujung materi ya teman-teman. Mungkin di sini ada link latihan soal terkait APBD. Tadi kan teman-teman udah mengakses nih terkait link latihan soal buat APBN, yaitu masuk di Classroom. Nah, selanjutnya mungkin kami akan mengarahkan teman-teman buat scan barcode untuk melakukan latihan soal nih terkait APBD. Tentang saja teman-teman, untuk latihan soal materi APBD ini hanya 10 soal kok. Jadi, jika teman-teman sudah menyimak materi yang sebelumnya, mungkin teman-teman juga akan bisa nih untuk mengerjakan kuis-kuis dari latihan soal APBD tadi, gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk scan barcode ini nanti untuk mengakses soalnya ya teman-teman, supaya ilmu yang kalian dapat tidak terbuang sia-sia. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang akan saya bahas. See you kepada materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.